Oke, sebelumnya Om Swastiastu, jadi anak-anak kelas 10 multimedia. Jadi sebagaimana jadwal kita hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah masuki pertemuan kedua untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Jadi sebelum di materi sebelumnya kita sudah membahas yang namanya algoritma pemrograman. Dan yang kedua kita sudah masuk ke perangkat lunak dan instalasi bahasa pemrograman ya adik-adik ya. Jadi untuk kompetensi dasar pada materi ini terletak pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 berikut dengan tujuan pembelajarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya mohon maaf saya tidak menampilkan wajah ya karena kondisi pencahayaan yang kurang bagus, jadi mohon adik-adik tetap fokus ke materinya dan penjelasan saya saja ya. Oke, lanjut. Nah, jadi sebelum langkah lebih jauh, jadi kita harus mengenal apa itu bahasa pemrograman ya adik-adik ya. Jadi bahasa pemrograman itu, atau kalau di bahasa Inggris itu namanya programming language. Jadi dikenal sebagai bahasa komputer adik-adik. Jadi bahasa pemrograman ini terdiri dari teks berupa sintaks ya atau kode-kode tertentu. Yang kode ini hanya bisa dipahami oleh komputer. Nah, bahasa pemrogram ini juga dapat dikatakan sebagai instruksi yang digunakan oleh manusia untuk menjalankan sebuah perintah pada komputer. Nah, jadi di sini maksudnya ketika kita ingin mengerjakan sesuatu atau ingin memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu, itu kita tidak mungkin menggunakan bahasa manusia adik-adik ya, karena komputer itu tidak mengerti bahasa manusia. Jadi disinilah kita masuk juga ke peran bahasa pemrograman ya adik-adik ya. Jadi bahasa pemrograman itu sifatnya seperti software yang menjembatani kita sebagai pengguna dengan komputer yang kita gunakan. Nah, seperti saya katakan tadi, komputer itu tidak dapat memahami bahasa manusia. Mohon maaf, di sini saya ada salah ketik. Nah, begitupun manusia juga sebenarnya tidak paham dengan bahasa komputer. Nah, maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu bahasa pemrograman untuk menjembatani kita dalam mengkomunikasikan perintah yang kita ingin komputer lakukan, seperti itu. Nah, kalau bahasa komputer sendiri, itu sebenarnya komputer hanya mengenal dua, itu mengenal angka 0 dan 1 saja. Atau yang sudah kita pelajari di mata pelajaran lain itu angka biner. Jadi hanya mengenal angka 0 dan 1, hanya mengenal benar dan salah, atau hanya mengenal ada listrik dan tidak ada listrik. Seperti itu gambaran gampangnya. Nah, jadi sebagai contoh itu misalkan kita sebagai user ingin mengetik huruf A, jadi ingin agar komputer menampilkan huruf A kapital ya di sini ya. Nah, kemudian bahasa pemrograman kita memerintahkan komputer untuk menampilkan huruf A dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sebagai contoh di sini misalkan bahasa pemrograman Python namanya. Jadi Python ini adalah jenis bahasa pemrograman ya. Kemudian bahasa pemrograman menerjemahkan perintah kita agar bisa dimengerti oleh komputer. Nah, kalau pada komputer sendiri adik-adik, komputer itu dia tidak tahu apa itu huruf A kapital, apa itu huruf B, jadi komputer tidak tahu. Yang komputer tahu, A kapital pada komputer itu terbaca sebagai 01000001. Nah, jadi komputer tidak tahu, benar-benar tidak paham dengan bahasa manusia. Yang dia tahu hanya susunan angka biner ini. Seperti itu. Jadi di sanalah peran bahasa pemrograman. Jadi itu sebagai jembatan. Kita lanjutkan. Nah, hasil dari bahasa pemrograman. Ketika kita istilah kerennya kalau kita seorang programmer itu adalah coding ya atau ngoding. Itu bahasa keren dari kita mengetik bahasa pemrograman. Nah, ketika bahasa pemrograman itu sudah tersusun dengan benar, tersusun dengan rapi sesuai dengan fungsi dan tugas yang diinginkan oleh si pembuat. Jadi ada berbagai macam produk perangkat lunak yang dihasilkan dari bahasa pemrograman ini. Misalkan seperti yang kita lihat itu aplikasi kasir atau program kasir pada toko swalayan. Misalkan kalian belanja ke mall atau ke toko-toko swalayan yang pakai mesin otomatis, itu dia aplikasi kasir itu merupakan hasil dari bahasa pemrograman adik-adik. Jadi dalam program kasir itu berisi perintah-perintah yang harus dilakukan oleh
si komputer, misalkan menghitung belanjaan, menghitung harga, menghitung kembalian, dan sebagainya. Kemudian program lampu lalu lintas itu sama juga ya. Ketika kalian ke kota liburan sama orang tua, itu kalian terjebak di lampu merah. Jadi di situ itu juga peran dari bahasa pemrograman, berapa detik, misalkan dia mengatur lalu lintas, berapa detik atau berapa durasi lampu merah, berapa lama durasi lampu kuning, berapa lama durasi lampu hijau. Jadi dia mengatur itu. Kemudian absensi sidik jari, kalau kalian pernah lihat di kantor-kantor itu ada absensi otomatis yang menggunakan sidik jari. Jadi di sana dia menggunakan, selain bahasa pemrograman, jadi dia menggunakan perangkat tambahan yaitu sensor sidik jari. Nah, itu contoh kecil dari hasil atau produk yang dihasilkan dari bahasa pemrograman, adik-adik. Nah, di sini ada yang namanya language translator atau cara kerja dari sebuah bahasa pemrograman. Nah, jadi di sini kita juga berkenalan dengan jenis-jenis ataupun contoh-contoh bahasa pemrograman yang sering digunakan seperti itu. Mungkin kita lanjut saja dengan cara kerja. Yang pertama itu ada yang namanya interpretasi. Jadi interpretasi sebagaimana tertulis di sini itu adalah bahasa pemrograman yang bekerja dengan membaca satu persatu baris kode yang dituliskan. Kemudian ketika ditemukan kesalahan pada baris tertentu, maka program tersebut otomatis akan langsung berhenti pada baris yang mengalami kesalahan. Nah, misal ini maksudnya, jadi ketika kita sebagai seorang programmer itu mengetikkan baris-baris kode, jadi jika bahasa pemrograman yang bekerja secara interpretasi, dia akan membaca satu-satu, jadi seperti mendikte ya, jadi mendikte satu persatu baris yang dituliskan oleh si programmer. Kemudian ketika ada yang salah, programnya akan langsung berhenti di sana, seperti itu. Nah, jadi contoh bahasa pemrograman yang bekerja secara interpretasi itu ada Python, kemudian ada Ruby. Nah, kemudian yang kedua itu jenis cara kerja yang kedua yaitu kompilasi. Jadi kompilasi ini sebagaimana tertulis di sini adalah bahasa pemrograman yang bekerja dengan langsung membaca keseluruhan baris kode yang dituliskan. Jadi kemudian ketika terdapat kesalahan, baru bahasa ini akan langsung menampilkan semua kesalahan yang ada, seperti itu. Jadi berbeda dengan interpretasi yang bekerja satu-satu, bekerja mengecek per baris. Jadi kalau kompilasi itu dia langsung membaca semua baris yang dituliskan oleh programmer. Kemudian ketika ada kesalahan langsung semua diperlihatkan di mana saja yang salah. Nah, jadi contoh bahasa pemrograman yang bekerja secara kompilasi itu ada Pascal, dan kedua ada C++ dan sebagainya. Nah, kemudian kita beralih ke jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama itu jenis bahasa pemrograman berdasarkan penggunaannya. Nah, itu terbagi lagi menjadi dua, itu ada yang namanya bahasa pemrograman yang umum. Jadi sebagaimana tertulis di sini, bahasa pemrograman yang umum itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah program yang bersifat umum atau general. Itu contohnya ada bahasa pemrograman Java, ada Pascal, dan ada C++. Kemudian ada yang khusus, adik-adik ya. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang khusus, jadi bersifat khusus. Jadi dia tidak boleh diakses sembarangan dan hanya untuk membuat program-program tertentu. Itu ada Fortran dan ada ASM, ini adalah assembler atau assembly ya, adik-adik ya. Yang kedua itu berdasarkan level. Jadi jenis bahasa pemrograman berdasarkan level ini terbagi lagi menjadi 5. Jadi yang pertama ada bahasa mesin, atau seperti tadi sempat saya singgung di awal, itu bahasa yang terdiri dari deretan kode biner ya, 011, 00 dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada bahasa tingkat rendah, adik-adik ya. Jadi bahasa tingkat rendah itu dikenal juga sebagai assembly. Adalah bahasa rakitan kan ya, bahasa yang digabung-gabung. Jadi bahasa ini kalau misalkan dibandingkan dengan bahasa mesin yang hanya terdiri dari angka, jadi bahasa tingkat rendah ini sudah ada singkatan-singkatannya, atau yang namanya kode mnemonik seperti itu. Atau contohnya itu ada assembly. Kemudian ada bahasa menengah ya, jadi bahasa yang menggunakan aturan-aturan gramatika. Jadi ada aturan-aturan gramatika dalam penulisan kodenya. Itu contohnya ada bahasa C, ada Fortran. Nah, perlu adik-adik ketahui C dan C++ ini sebenarnya sama ya. Hanya saja untuk C++ itu fiturnya lebih banyak dibandingkan C. Jadi C++ merupakan pengembangan dari bahasa C seperti itu.
kita melangkah ke bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasa yang sudah mendekati bahasa manusia, adik-adik. Jadi bahasa yang mendekati bahasa manusia. Jadi contohnya itu ada C++ dan ada Java. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi level bahasa pemrogramannya, jadi bahasa itu jadi semakin mudah dimengerti. Semakin rendah bahasanya semakin sulit dimengerti, seperti itu. Nah, kemudian jenis bahasa pemrograman berdasarkan generasi. Nah, itu terbagi 5 juga. Jadi yang pertama ada machine language atau bahasa mesin. Jadi pemrograman dengan bahasa mesin itu sekarang sudah jarang adik-adik ya, karena sering berkembang zaman. Kemudian sudah lama juga. Ini bahasa yang digunakan di zaman dulu. Nah, jadi seperti seperti saya katakan tadi, menggunakan bahasa biner atau angka 0 dan 1, hanya mengenal kondisi benar salah, hanya mengenal kondisi ada dan tidak ada arus listrik, seperti itu. Kemudian yang kedua ada assembly, bahasa rakitan, tadi kita sudah sempat singgung. Jadi selain jika dibandingkan dengan bahasa mesin yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1, bahasa assembly ini sudah menggunakan istilah-istilah atau menggunakan huruf atau kata-kata atau singkatan-singkatan, sehingga kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya ini lebih gampang dimengerti oleh seorang programmer, seperti itu. Nah, kemudian assembly ini sendiri merupakan salah satu jenis salah satu produk ya, jadi bahasa pemrograman. Jadi ini adalah nama, seperti itu. Pada yang namanya high level programming language ya, jadi pada generasi ini sudah muncul bahasa pemrograman prosedural ya, yang mengadopsi bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Jadi semakin diperbarui lagi, semakin lebih mudah dimengerti lagi. Nah, jadi di sini sudah di high level programming language ini sudah bisa memasukkan karakter-karakter khusus. Jadi di sini ada koma, tanda kurung, ada tanda tanya, ada lebih besar, lebih kecil. Jadi sudah bisa membaca kondisi, seperti itulah istilahnya. Jadi sudah ada logikanya bahasanya. Kemudian yang keempat ada GL Forth language atau GL Forth language ya. Jadi ini adalah bahasa query terstruktur SQL. Ini biasanya digunakan untuk basis data ya. Jadi jadi tidak hanya sekedar program atau logika berjalan saja. Jadi ini sudah masuk ke basis data namanya, jadi sudah berkaitan dengan penyimpanan data. Jadi semakin kompleks lagi bahasanya. Jadi ini juga sebenarnya merupakan bahasa pemrograman, namun penerapannya saat ini seperti saya katakan tadi lebih banyak digunakan untuk basis data. Misalnya ada yang namanya MySQL, ada Oracle, ada SQL Server dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling terbaru ya, terutama yang sedang tren saat ini dan banyak dicari, itu ada yang namanya Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek atau berorientasi objek. Ya, ini generasi bahasa program ini itu lebih menekankan pada aspek efisiensi dan penggunaan kembali dari modul-modul yang dibuat dengan bahasa tingkat tertentu. Jadi modul-modul yang dimiliki oleh bahasa pemrograman sebelumnya itu diterapkan di sini, namun yang digunakan lebih dengan penggunaan yang lebih efisien, seperti itu. Generasi kelima ini juga dikenal dengan intelligent programming atau program kecerdasan ya. Jadi yang membuat robot, membuat kecerdasan buatan itu diteliti pada generasi yang kelima ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk jenis bahasa pemrograman yang berdasarkan generasi. Nah, jadi di sini secara khusus kita akan berkenalan dengan Python sesuai dengan mata pelajaran ini, yaitu pemrograman dasar ya. Jadi di sini kita akan khusus untuk kelas 10 mm atau untuk kurikulum atau di SMK Pariwisata Banyuwantes, khususnya untuk jurusan multimedia, itu kita akan memperdalam bahasa pemrograman Python ya. Jadi kita akan menggunakan Python nanti untuk prakteknya. Jadi kita akan mempelajari Python. Sebenarnya ada beberapa pilihan atau opsi dari bahasa pemrograman lainnya, adik-adik ya. Namun ini secara khusus. Jadi kenapa kita memakai Python itu memiliki banyak kelebihan kalau dibandingkan dengan bahasa yang lain.
sebenarnya ada opsi C++, ada opsi Java dan lainnya. Namun untuk kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan industri saat ini, itu Python sedang banyak dicari adik-adik. Kemudian mari kita coba berkenalan lebih dalam dengan si Python ini. Untuk Python itu dikatakan sebagai salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, jadi atau interpretatif ya. Jadi ini Python ini bekerja secara interpretasi sebagaimana yang disebutkan saya tadi di awal ya. Jadi dia sudah mengacu pada generasi programming yang terbaru atau generasi bahasa pemrograman generasi yang terbaru. Kemudian sudah bersifat lebih dinamis dan memberikan tingkat keterbacaan sintaks yang lebih baik. Nah, saat ini Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer adik-adik. Karena kenapa populer itu bagi orang-orang itu dianggap mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dipahami. Kemudian ini juga sangat sesuai untuk seseorang atau adik-adik yang yang baru pertama kali terjun ke dunia programming atau baru mulai belajar coding. Sehingga Python ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, jadi Python jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, adik-adik bisa lihat ya. Jadi untuk menampilkan sebuah jadi untuk menjalankan perintah menampilkan kata hello world, kalau Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain ya, jadi sintaks atau karakter yang kita ketik dalam bahasa Python itu cenderung lebih sedikit. Kalau misalkan di C kalian harus mengetik sekian baris, kemudian pada Java mengetik sekian baris sekian karakter. Nah, sedangkan Python itu kita hanya perlu menulis satu baris saja ya, satu baris untuk menjalankan program menampilkan kalimat hello world seperti itu. Jadi untuk sebagai informasi juga bahwa kalimat hello world ini bisa dikatakan legend sekali ya untuk para programmer ya. Jadi orang-orang yang baru pertama kali belajar programming pasti sudah tidak asing atau pasti akan bertemu dengan kata hello world ini. Jadi inilah kalau dibandingkan Python dengan bahasa lainnya. Jadi relatif lebih gampang atau saya katakan lebih mudah dipahami kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, seperti itu. Kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan ya, kalau tadi kita sudah banyak sekali melihat kelebihan Python, tapi itu pasti setiap ada kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri seperti tadi saya katakan, Python itu populer karena terkenal mudah dan gampang dipelajari. Kemudian kode-kode yang di dalamnya juga mudah dibaca dan banyak atau dapat dijalankan untuk fungsi-fungsi yang kompleks. Kemudian sesuai dengan banyaknya standar library. Kemudian pengembangan program pada Python dapat dilakukan dengan cepat dan kode yang ditulis juga relatif lebih sedikit ya. Tadi kalian sudah lihat. Kemudian Python dapat menjadi program dengan skala yang sangat rumit. Yang ini masih berkaitan juga, kalau bisa bahasa programan yang rumit itu bisa dengan ketika menggunakan Python itu bisa jadi lebih mudah. Nah, Python juga dikatakan multi-platform dan multi-system. Atau multi-platform ini maksudnya dia bisa untuk membuat web, bisa membuat aplikasi Android dan sebagainya. Jadi bisa dipakai untuk membuat apa saja, itulah bilangnya. Seperti gampangnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, itu Python terkenal cukup lambat ya, jadi cukup berat untuk dijalankan. Nah, terutama untuk pengembangan Android ataupun iOS itu sebenarnya masih terbilang kurang support, tapi bukan berarti tidak bisa ya, jadi bisa. Namun kita tidak akan terlalu fokus ke sana. Kemudian yang kedua, Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Dan yang ketiga adalah Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan multicore atau multiprosesor. Oke adik-adik, jadi selanjutnya kita memasuki pembahasan instalasi Python pada perangkat Windows atau laptop Windows dan juga pada Android ya, sebagai backup seperti itu.
Namun harapannya sih ke depan karena situasi dan kondisi masih belum membaik, jadi semoga setelah PPKM nanti kita bisa segera praktek di sekolah ya, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk saat ini terkait dengan proses instalasi ataupun tahapan instalasi Python pada perangkat adik-adik atau pada sebuah perangkat, itu saya sudah lampirkan juga bersamaan dengan materi hari ini. Jadi silakan adik-adik dipelajari pada materi yang sudah diberikan ya, silakan dibaca tahapannya dengan hati-hati. Kemudian saya juga meletakkan referensi video YouTube ya, yang bisa menampilkan tutorial secara lengkap untuk sebagai backup apabila kalian mengalami kebingungan. Jadi silakan dipelajari tahapan satu persatu. Nah, semoga nanti setelah PPKM kita bisa segera praktikkan di sekolah. Nah, mungkin itu dulu, sekian dari yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga kedepannya kita bisa tingkatkan menjadi lebih baik lagi bersama-sama. Untuk akhir kata, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.